Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Siti Utufina Widuri, Anissa Nurrohma, Widi Rahmawati, dan Widianti Astari. Di video kali ini kita akan membahas tentang order statistik, teorema limit pusat, dan konvergensi stokastik. Yang pertama adalah order statistik. Konsep order statistik merupakan konsep yang terkait variabel acak yang nilai-nilai observasinya diurutkan sesuai variabel acak tersebut. Misal x1, x2, sampai xn merupakan variabel random dari suatu populasi yang kontinu, maka fungsi densitas probabilitas fx bersamanya dari statistik urut y1, y2, sampai yn, di mana fx lebih besar dari 0 pada x antara a sampai b. Y1 merupakan nilai terkecil pertama dari xi, y2 merupakan nilai terkecil kedua dari xi, begitupun sampai yn merupakan nilai terbesar dari xi, di mana y1 kurang dari y2 kurang dari y3 sampai kurang dari yn, maka yi di mana i merupakan bilangan bulat dari 1 sampai n dikatakan order statistik ke i dari sampel x1, x2, x3 sampai xn. Rumus order statistik. Fungsi kepadatan probabilitas gabungan dari y1, y2, y3, sampai yn adalah G, y1, y2, sampai yk sama dengan n faktorial dikali fy1 dikali fy2 sampai dikali fyn, di mana y1 kurang dari y2 sampai kurang dari yn, dan sama dengan 0 untuk yang lain. Fungsi densitas probabilitas yn dari variabel random x dengan fungsi distribusi fx dan fungsi densitas probabilitasnya fx, di mana yn antara a sampai b adalah gnyn sama dengan n faktorial dikali fungsi distribusi yn pangkat n dikurang 1 dibagi 3 faktorial dikali fungsi densitas probabilitas yn sama dengan fyn pangkat n dikurang 1 dikali fyn untuk yn antara a sampai b dan sama dengan 0 untuk yang lain. Fyn di sini merupakan fungsi distribusi dan f kecil yn ini merupakan fungsi densitas probabilitasnya. Fungsi densitas probabilitas marginal dari y1 dari variabel random x dengan fungsi distribusi fx dan fungsi densitas probabilitas fx, di mana y1 antara a sampai b yaitu gnyn sama dengan n dikali 1 dikurang fy1 pangkat n dikurang 1 dikali fy1 untuk y1 antara a sampai b dan sama dengan 0 untuk yang lain. Berikutnya, fungsi densitas probabilitas marginal dari order statistik YK dalam f besar x dan f kecil x adalah GKYK sama dengan n faktorial dibagi k dikurang 1 dikali n dikurang k dikali FYK pangkat k dikurang 1 dikali 1 dikurang FYK pangkat n dikurang k dikali FYK. F besar di sini merupakan fungsi distributif dan F kecil di sini merupakan fungsi densitas probabilitas. Fungsi order statistik Y1, Y2, Y3 sampai Yn yang penting dalam statistik yaitu Yn kurang Y1 yaitu range dalam sampel random. Yang kedua, Y1 ditambah Yn dibagi 2 yaitu mid range dalam sampel random. Dan yang ketiga, Y
Fn dikurang 1 dibagi 2 yaitu median atau nilai tengah dalam suatu random sampel jika n ganjil. Berikut ini merupakan contoh soal dari order statistik. Misalkan X1, X2, X3 menyatakan sampel random dengan fungsi kepadatan probabilitas Fx sama dengan 2x, di mana X antara 0 sampai 1. Tentukan fungsi densitas probabilitas bersama dari statistik bersama YI dan fungsi densitas probabilitas marginal. Pembahasannya yaitu diketahui Fx-nya sama dengan 2x dan batasnya untuk X antara 0 sampai dengan 1. Kemudian nilai PDF G, Y1, Y2, Y3 sama dengan tadi di rumus sebelumnya diketahui rumusnya itu sama aja n faktorial dikali FY1 dikali FY2 dikali FY3. Nah, kalau di sini FY1 berarti kita substitusiinnya 2 dikali Y1. Begitupun juga FY2 berarti sama dengan 2Y2 dan FY3 sama dengan 2Y3. Karena di sini X-nya X1, X2, X3, maka N-nya bernilai 3. Jadi, nilai PDF G, Y1, Y2, Y3 sama dengan 3 faktorial dikali 2Y1 dikali 2Y2 dikali 2Y3 itu sama aja sama dengan 3 faktorial itu 6. 6 dikali 2, 12. 12 dikali 2, 24. 24 dikali 2, 48. Y1 dikali Y2 dikali Y3. Nah, untuk batas dari PDF Y1, Y2, Y3, karena fungsi tersebut sudah diurutkan, maka batasnya itu terikat dengan batas bawah dari X sama dengan 0, di mana 0 kurang dari Y1, kurang dari Y2, kurang dari Y3, kurang dari 1. 1 ini merupakan batas atasnya dan sama dengan 0 untuk yang lain. Kemudian, yang kedua, PDF dari marginalnya. PDF marginal dari G1 Y1 sama dengan integral dari Y1 sampai 1 dan integral Y1 sampai 3 G, Y1, Y2, Y3, Y2, Y3. Nah, sebelumnya G, Y1, Y2, Y3 nya sudah kita dapatkan, yaitu nilainya 48, Y1, Y2, Y3. Karena di sini batasnya, karena di sini integral dari dy2, berarti dy2 ini dibatasi oleh y1 dan y3. Berarti integralnya y1 y3 dilanjutkan dengan dy3. Dy3 ini berarti y1 batas bawahnya dan batas atasnya 1. Jadi, y1 y1 sama dengan integral dari y1 sampai 1 dikali integral dari y1 sampai y3, 48, y1, y2, y3, D2, D3. Terkait dengan teorema yang sudah dijelaskan di atas, maka statistik urut minimum dan maksimum dapat dirumuskan melalui dua macam pendekatan. Yang pertama, variabel acak kontinu, dan yang kedua, variabel acak diskrit. Untuk variabel acak kontinu, fungsi densitas probabilitas maksimum dari GN-YN dan fungsi densitas probabilitas dari G1-Y1 dinyatakan sebagai G1Y1 sama dengan N dikali 1 dikurang FY1 dipangkatkan dengan N-1 dikali FY1 di mana Y1 berada di antara A dan B sama dengan N dikali FYN pangkat N-1 dikali FYN di mana YN berada di antara A dan B. Maka fungsi distribusi kumulatif dari G1Y1 sama dengan 1 dikurang 1 dikurang FY1 dipangkatkan dengan N sama dengan FYN. Kemudian berikutnya adalah teorema limit pusat. Dalam distribusi limit ini akan dibicarakan konsep-konsep yang terkait dengan konvergen distribusi, konvergen stokastik, konvergen hampir pasti, CLP atau teorema limit pusat dari sebuah variabel atau barisan acak. Jadi, barisan adalah suatu fungsi dengan domain bilangan asli, maka definisinya yaitu jika YN mempunyai distribusi probabilitas dari GNY
dengan semua anggota N, di mana N merupakan bilangan bulat 1, 2, sampai seterusnya. Kemudian CDF atau fungsi kepadatan kumulatif dari GY, yaitu limit N mendekati tak hingga dari GNY sama dengan GY, di mana GY merupakan kontinu. Maka Y1, Y2, sampai Yn dikatakan konvergen dalam distribusi ke Y, mempunyai distribusi probabilitas dari GY dan dinyatakan Yn merupakan Y. Berikut ini adalah contoh soal dari teorema limit pusat. Misalkan, X1, X2, sampai Xn merupakan sampel random dari distribusi eksponensial dan Yn merupakan order statistik terkecil, maka tentukan CDF atau fungsi distribusi kumulatif dari Yn. Penyelesaiannya yaitu Xi merupakan eksponensial theta, yaitu Fx sama dengan 1 per theta dikali E dipangkatkan dengan min X per theta. Fx sama dengan 1 dikurang E pangkat min X per theta, kemudian Yn sama dengan Y1. Maka Gn dari Y sama dengan 1 dikurang 1 dikurang Fy pangkat N sama dengan 1 dikurang 1 dikurang 1 dikurang E pangkat min Y per theta dipangkatkan dengan N sama dengan 1 dikurang E pangkat min Ny per theta, di mana Y harus lebih dari 0. Kemudian untuk limit N mendekati tak hingga dari Gny sama dengan 1, di mana Y lebih dari 0, dan 0 di mana 0 untuk yang lain. Maka F min tak hingga sama dengan 0, dan F tak hingga sama dengan 1. Definisi 5.5.2. Suatu barisan dari variabel random Y1, Y2, sampai Yn dikatakan konvergen stokastik pada konstanta C jika barisan tersebut mempunyai distribusi limit pada Y. Contoh soal, misalkan X1, X2, sampai Xn berdistribusi Pareto 1,1 dan Yn sama dengan N, order statistik terkecil, maka tentukan CDF atau fungsi distribusi kumulatif dari Yn. Penyelesaiannya yaitu parameter 1,1 dari Fx11 sama dengan 1 dikurang 1 ditambah X pangkat min 1. Yn sama dengan N dikalikan dengan Y1, sehingga Y1 sama dengan Yn per N. Maka Gny sama dengan 1 dikurang 1 dikurang Fy1 dipangkatkan dengan min N sama dengan 1 dikurang 1 dikurang 1 dikalikan dengan 1 ditambah Y per N dipangkatkan dengan min N sama dengan 1 dikurang 1 ditambah Y per N pangkat min N. Maka limit N mendekati tak hingga dari Gny sama dengan limit N mendekati tak hingga dikalikan dengan 1 dikurang 1 ditambah Y per N dipangkatkan dengan min N sama dengan 1 dikurang E pangkat min Y merupakan fungsi kepadatan kumulatif atau CDF eksponensial dari 1. Maka limit N mendekati tak hingga dari Gny sama dengan Gy. Oke, sekarang kita akan membahas tentang distribusi generate. Jadi, fungsi Gy adalah CDF atau fungsi distribusi kumulatif dari distribusi generate pada nilai Y sama dengan C. Jika Gy sama dengan 0 itu adalah Y kurang dari C, dan Gy sama dengan 1 itu Y lebih besar dari sama dengan C. Dengan kata lain, Gy di sini adalah CDF atau fungsi distribusi kumulatif dari variabel acak diskrit jika nilai probabilitasnya itu 1 pada titik Y sama dengan C dan akan bernilai 0 pada yang lainnya. Jadi maksudnya ini adalah nilai probabilitas dari suatu variabel acak diskrit ini akan bernilai 1 jika nanti titiknya ini sesuai dengan definisi Y sama dengan C, tapi akan bernilai 0 apabila Y-nya ini pada yang lainnya. Contoh soal, misalkan X1, X2 sampai dengan Xn dari suatu sampel acak distribusi Bernoulli dengan yang pertama Yn sama dengan sigma dari Xi pada binomial 1, P dan Yn sama dengan sigma dari Xi, P
itu 0 dan n-nya itu adalah tak hingga. Demikian sehingga kita temukan sebuah persamaan baru n kali P sama dengan mu. Maka tentukan distribusi limit dengan CLT atau CLT. Nah, penyelesaian di sini adalah MYNT dengan XI pada binomial 1, P, maka YN sama dengan sigma dari XI pada binomial n, P. Jadi yang satunya ini kita ubah menjadi n. Lalu MYNT sama dengan P dikali E pangkat T ditambah Q tutup kurung pangkat N, Q sama dengan 1 dikurangi P sama dengan buka kurung mu per N dikali E pangkat T ditambah 1 dikurang mu per N tutup kurung pangkat N sama dengan 1 ditambah mu per N buka kurung E pangkat T dikurangi 1 double tutup kurung pangkat N. Maka nilai dari limit N menuju tak hingga, kenapa? Karena di soal ini tertera N menuju tak hingga ya. Limit pada N menuju tak hingga MYNT sama dengan limit N menuju tak hingga buka kurung 1 ditambah mu per N buka kurung E pangkat T dikurangi 1 double tutup kurung pangkat N ya. Jadi dari sini kita sederhanakan dan kita mendapatkan sebuah nilai E pangkat mu buka kurung E pangkat T dikurangi 1 tutup kurung, yang mana persamaan ini termasuk ke dalam distribusi Poisson atau MGF. Dari persamaan distribusi Poisson kita temukan lagi dia ini sama dengan MT. Jadi pada kesimpulannya adalah MYNT ini sama saja dengan MT. Distribusi Pareto ya. Jadi distribusi Pareto merupakan suatu variabel acak kontinu X dikatakan berdistribusi Pareto dengan nilai θ-nya lebih besar dari 0 dan pi-nya itu lebih besar dari 0. Jika CDF atau fungsi kepadatan probabilitasnya itu berbentuk yang pertama dengan bentuk f buka kurung x, θ, pi sama dengan pi per θ buka kurung 1 plus x per θ tutup kurung pangkat negatif buka kurung pi plus 1 tutup kurung, dimana dengan nilai x-nya itu lebih besar dari 0 atau paretonya θ, pi ya. Lalu bentuk yang kedua ini adalah f buka kurung x, θ, pi sama dengan 1 dikurang buka kurung 1 dikurangi x per θ tutup kurung pangkat negatif pi. Next untuk teorema limit pusat. Teorema limit pusat ini adalah salah satu hasil statistika yang paling penting. Dikatakan paling penting karena jangkauannya ini paling jauh baik dari segi teori ataupun penerapannya. Pengertian ini berdasarkan Tinungki atau menurut Tinungki pada tahun 2007. Jadi misalkan x1, x2 sampai dengan xn dari suatu barisan variabel acak dengan CDF atau fungsi distribusi kumulatif masing-masing G1y, G2y sampai dengan Gny dan MGF atau fungsi penghasil momen masing-masing adalah M1t, M2t sampai dengan MNT ya. Yang mana jika MT dari suatu fungsi penghasil momen atau MGF dan fungsi distribusi kumulatif atau CDF-nya itu adalah GY dengan nilai limit N menuju tak hingga pada MNT untuk anggota T, negatif H kurang dari T kurang dari H, H lebih besar dari 0, maka kita peroleh hasil akhirnya ini adalah limit N menuju tak hingga GNY sama dengan GY. Next kita masuk ke dalam teorema limit pusat secara khusus ya. Jadi teorema limit pusat ini menyatakan bahwa jika kita mengubah sesuai dengan bentuk barisan dari rataan sampel disebut sebagai distribusi limit normal. Teorema ini memiliki dampak teori yang penting pada peluang dan juga statistik, serta memberi pendekatan pada banyaknya situasi. Salah satu di antaranya ini adalah CLT. CLT atau dikenal dengan teorema limit pusat, memberikan pendekatan yang bagus untuk distribusi binomial.
Jika X1, X2 sampai dengan Xn itu merupakan sampel acak dari sebuah distribusi dengan PDF atau fungsi densitas probabilitas Fx dan min mu dan varian sigma kuadrat berhingga, maka distribusi limit ini memiliki rumus yaitu Zn sama dengan X bar dikurangi mu per sigma X bar dengan nilai n 0,1. Lalu dari uraian di atas, bisa kita simpulkan jika teorema limit pusat ini dapat dimodifikasi berdasarkan konsep-konsep statistik dasar. Nah, diantaranya yang pertama, Zn ini sama dengan X bar N dikurangi E buka kurung X bar N tutup kurung per akar dari variansi Sn dengan nilai D menuju N 0,1. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, jika Sn-nya ini bernilai X1 plus X2 ditambah sampai dengan Xn itu sama dengan sigma dari Xi, maka akan memperoleh hasil Zn sama dengan sigma Xi dikurang E buka kurung sigma Xi per akar dari variansi sigma Xi dengan D menuju N 0,1. Oke, selanjutnya ada aplikasi CLT atau teorema limit pusat. Nah, untuk menerapkan dalil limit pusat dalam permasalahan sehari-hari, maka teorema limit pusat dapat dimodifikasi sesuai dengan kasus. Di sini terdapat beberapa modifikasi dalam beberapa hal. Yang pertama, limit P n menuju 0 buka kurung Sn minus E buka kurung Sn tutup kurung per akar varian buka kurung Sn tutup kurung terletak di antara A hingga B tutup kurung sama dengan I buka kurung B tutup kurung dikurang I buka kurung A tutup kurung sama dengan integral batas bawah A hingga B 1 per akar 2pi dikali E pangkat min setengah Z kuadrat dz. Yang kedua, limit P n menuju tak hingga buka kurung X bar dikurang mu per sigma per akar n terletak di antara A hingga B tutup kurung sama dengan pi buka kurung B tutup kurung dikurang pi buka kurung A tutup kurung. Nah, contoh soalnya, misalkan X bar adalah min sampel random berukuran 75 dari distribusi dengan PDF atau fungsi densitas probabilitas X sama dengan 1 jika X terletak antara 0 hingga 1 dan fungsi X sama dengan 0 untuk yang lain. Pertanyaannya, tentukan peluang P bar antara 0,45 hingga 0,55. Nah, oke, penyelesaiannya mu sama dengan E buka kurung X tutup kurung sama dengan integral batas bawah 0 hingga 1 X dikali fungsi X dx sama dengan setengah X kuadrat batas bawah 0 hingga 1 sama dengan setengah. Kemudian sigma kuadrat sama dengan E buka kurung X dikurang mu tutup kurung kuadrat sama dengan integral 0 hingga 1 X kuadrat dikali fungsi X dx dikurang setengah kuadrat sama dengan 1/3 X pangkat 3 batas bawah 0 hingga 1 dikurang 1/4 sama dengan 1/3 dikurang 1/4 sama dengan 1/12. Jadi hasilnya peluang P X bar batas 0,45 hingga 0,55 itu adalah 1/12. Dan yang materi terakhir, kita akan membahas tentang konvergensi stokastik. Konsep konvergensi stokastik banyak digunakan untuk menunjukkan bagaimana sebuah random variabel dapat digunakan untuk pendekatan asymptotik normal. Misalkan Xn, barisan variabel random dikatakan konvergen hampir pasti ke X jika untuk setiap epsilon lebih dari 0, maka berlaku peluang buka kurung limit n menuju 0 Xn dikurang X kurang dari epsilon sama dengan 1, di mana Xn itu adalah X. Yang kedua, Xn dikatakan konvergen lemma ke X jika untuk setiap epsilon lebih dari 0 berlaku
limit N menuju tak hingga P ke kurung XN, harga mutlak XN dikurang X atau lebih dari sama dengan epsilon sama dengan 0. XN dikatakan konvergen dalam bentuk distribusi ke X jika F and X merupakan Fx. Contoh soalnya, misalkan X1, X2, hingga Xn merupakan sampel random dari distribusi eksponensial. Buktikan bahwa X bar konvergen stokastik ke lambda. Penyelesaiannya, F ke kurung X, lambda ke kurung sama dengan 1 per lambda dikali X E pangkat min X per lambda, di mana 0, lambda terletak antara 0 hingga X. Buktikan bahwa X bar merupakan lambda atau stokastik ke lambda. Limit N menuju tak hingga P ke kurung harga mutlak X bar dikurang mu kurang dari K dikali sigma X bar lebih besar dari atau sama dengan 1 dikurang 1 per K kuadrat. Limit N menuju tak hingga P ke kurung X bar dikurang lambda kurang dari epsilon lebih besar dari atau sama dengan 1 dikurang lambda kuadrat per N dikali epsilon kuadrat. Limit N menuju tak hingga P harga mutlak X bar dikurang lambda kurang dari epsilon lebih dari sama dengan 1 dikurang lambda kuadrat per N dikali epsilon kuadrat sama dengan 1. Limit N menuju 0, 1 dikurang lambda per N dikali epsilon kuadrat sama dengan 1. Sekian presentasi dari kami. Jika terdapat kesalahan, mohon koreksi dan mohon masukan serta sarannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.